Untuk yang lagu Orang Biasa itu kamu duet sama Siska ya? Sama Siska Saras ya. Itu gimana sih chemistry antara kamu? Sebelumnya udah kenal, ada emang gimmick atau memang ada hubungan pribadi gitu? Something personal lah. Susah ya, berarti banyak topeng ya, berarti Gemini semua itu mereka ya. Bisa dibilang red flag nggak? Saya Gemini kan. Aku juga Gemini. Oh sama. Gemini toh. Wah, ini Gemini cewek sama Gemini cowok berkumpul. Ngomongin yang semua orang berevolusi, mungkin tahun depan ada yang suaranya sama kayak kamu, mungkin tahun depan ada yang nulis lagu yang sama kayak kamu, nggak ada yang tahu. Jadi kayak now or never aja. Wondering to get a love that is so pure, gotta have to always make sure that I'm not just somebody special. Ya ampun, sedih banget. Maaf ya. Emang Agak suara serak ya? aslinya serak-serak basah gitu Iya. guys. Oke, halo Sobat Medcom Gak Pakai Ordal kembali hadir. Nah, di episode kali ini kami menghadirkan narasumber yang idolanya para cewek-cewek yang berseliweran di TikTok lagunya. Ada Aziz Hedra. Halo. Hai. Selamat datang di Yes. Medcom. Hai, Jadi Medcom. tepuk tangan semuanya. Jadi Aziz ini Makasih semuanya. baru saja merilis single terbarunya yang judulnya Orang Biasa. Yes. Ya. Nah, tapi ini bukan produk Malaysia, bukan produk Brunei, tapi ini orang lokal, produk asli dari Sumatera Utara, guys. Yes. Ternyata ya Yes. orang Medan ya. Iya, orang Medan. Orang Medan. Orang Medan. Anak Medan. Anak Oke, gimana nih untuk yang single terbaru kamu Orang Biasa? Itu background songnya apa sih? Background songnya itu sebenarnya kurang lebih menceritakan tentang walaupun di depan layar ataupun di depan semua orang dia punya karir seperti apapun, tapi di belakang itu dia tetap orang biasa yang mencintai orang kayak orang biasa aja gitu. Itu Gak sempurna gitu maksudnya. iya maksudnya kayak biasa aja gitu. Kita juga Iya. manusia biasa gitu Yes, kan. gitu. Iya iya, itu apa? Pengalaman pribadi kah atau gimana? Itu kayaknya pengalaman kakak-kakak senior saya. Itu ya, soalnya ditulis lagunya sama Lale Ilmanino gitu. Yes. Ya, oke. Oh, jadi itu penulisnya. Mhm. Jadi itu pengalaman mereka sebenarnya, pengalaman mereka bertiga. Mhm. Oh, oke. Kayaknya ya. Iya iya iya, tapi kamu juga relate lah ya sebagai Relate banget. sebagai kamu boomnya di tahun berapa sih? Boom apanya? Boom gitu jadi artis meledak gitu. Itu di tahun 2023. 2023 ya, Iya. yang sama Displeasure ya? Yes. Iya itu aku suka banget lagunya, repeat song pasti Makasih di ya. mobil. Bagus banget guys, tapi ternyata itu lagu sedih. Makanya kok aku suka banget ya. Sedih mulu ya. Sedih. Aduh ngeri. Nanti kamu nyanyiin sedikit ya refrennya ya. Boleh. Nah, untuk yang lagu Orang Biasa itu kamu duet sama Siska ya? Sama Siska Saras ya. Itu gimana sih chemistry antara kamu? Kayaknya kalau aku lihat video klipnya cukup ini ya. Kalian dapat chemistry-nya gitu. Hmm, Sebelumnya udah kenal, ada emang gimmick atau memang ada hubungan pribadi gitu? hmm, something personal lah. Oh, Ya. itu cinlok atau sebelumnya udah kenal? Sebelumnya udah kenal. Oke. Udah kenal. Kenalnya karena satu label bareng sih. Tapi kamu yang pilih orangnya. Aku mau duet gitu. Enggak, sebenarnya ditawarin. Jadi kan awalnya kita udah kenal nih secara personal, terus ditawarin mau featuring nggak bareng Siska, ya, mau lah. Oke, tapi aku mau tanya sih soal Orang Biasa itu. Kalau misalnya kamu nih di depan layar, misalnya di depan lagi syuting atau lagi proses apa? Lagi mode serius lah Ya ya. lagi mode serius atau lagi kerja lah ya. Itu beda nggak sih jadi diri kamu yang sebenarnya atau kadang kan ada orang yang acting ya, Iya. ya kan? Ya. Di depan layar beda, di belakang layar tuh jadi orang yang bisa kebalik banget, berbeda banget gitu 180 derajat. Nah kamu tuh orang yang mana? Kadang sama persis, kadang beda banget. Kadang beda banget ya. Iya. Beda banget pada saat ngelakuin hal-hal kerjaan yang kayak gimana? Misalnya yang dibutuhkan kayak formal atau kayak apa ya? Ya cukup serius lah, itu pasti kayak Oke. beda. Karena aku sebenarnya bocor banget aslinya. Aslinya bocor banget. Nah, berarti aku butuh kamu yang di sini bocor banget. Jangan nanti kamu shock. Waduh, yang bener nih. Iya. Terus tapi lebih enak gimana sih? Lebih enak
ngeluarin wujud asli kita kan sebenarnya. Sebenarnya, tapi kan nggak semua orang bisa nerima. Karena orang mau tahu bagus-bagusnya aja. Iya, pasti nanti banyak orang yang kayak, ih kok asli kayak gini sih, beda banget sama ekspektasi mereka gitu ya. Nah background kamu kan sebenarnya kuliahnya juga ekonomi, anak ekonomi nih guys ternyata. Iya, terus gak nyambung banget ya. Gak nyambung ya sebenarnya. Tapi jadi penyanyi gitu kan, penyanyi, artis, musisi tanah air gitu. Sejak kapan sudah mulai merintis dunia seni ini, dunia musik? Awalnya aku tuh coba-coba. Jadi itu cerita awalnya. Aku tuh sempat cover-cover lagu di Instagram, TikTok. Itu tuh di tahun 2017-18. Oke. Terus di 2019 nyoba jadi wedding singer. Oh. Nyanyi di wedding. Nah, itu tuh di wedding itu nyobanya setahun lah kurang lebih. Tapi itu tetap berjalan si cover-covernya tadi. Sampai akhirnya dilirik sama salah satu A&R Sony. Oke. Dari cover-cover itu ya. Jadi kamu salah satu yang beruntung juga ya sebenarnya ya, karena banyak juga yang merintis atau memulai karir dari cover-cover lagu, ikut band wedding dan segala macem, tapi mungkin belum ada jalannya. Tapi kamu udah langsung dilirik sama Sony. Iya, alhamdulillah. Oke, dan langsung dibikinin album dan juga single gitu ya? Yes. Sebenarnya sih Somebody's Pressure itu adanya sebelum sign bareng Sony, sebelum ditawarin. Awalnya mau rilis sendiri tapi kayak pas Sony dateng, kayaknya ini sign deh gitu. Ini pertanda harus rilis bareng, harus pindah ke Jakarta gitu. Oh, tapi yang kamu pada saat bekerja sebagai cover-cover song itu bukan di Jakarta? Bukan, itu di Medan. Oh, di Medan. Jadi dari kamu lahir sampai kamu kuliah ya di sana? Numpang lahir di Jakarta. Oh, numpang lahirnya di sini. Oke. Ke Medan, sekolah, kuliah. Paling bolak-balik Jakarta kayak 2 minggu sekali karena kan Umi asli Jakarta. Jadi kayak ketemu keluarga gitu-gitu. Oke, tapi berkaryanya lebih banyak memang di Medan. Yes. Ternyata opportunity di Jakarta, jadi kamu harus pindah ke sini gitu ya. Iya sih, memang Jakarta tuh kayak jatuhnya kayak tempat untuk meraih mimpi gitu ya. Pusat iya. Terus gimana pada saat pindah gitu tuh kamu tinggalin dong kerjaan yang cover-cover song itu? Sebenarnya kalau misalnya wedding itu kan aku udah berhenti tadi kan, emang udah berhenti terus mau rilis lagu sendiri. Kalau cover songnya aku emang udah plan yang kayak kalau rilis lagu nggak bakal sesering itu lagi cover di YouTube gitu. Karena kan kita butuh ngenalin ke orang kayak kita tuh sebagai penyanyi penyanyi lagu sendiri atau penyanyi cover. Iya, jadi harus ada tahu niche-nya gitu ya. Iya, sedangkan kalau misalnya kita tetap cover sambil rilis lagu, orang bakal bingung kan. Iya benar-benar. Lagunya dia sendiri lagunya yang mana ya gitu. Akhirnya kamu mutusin untuk kamu bikin lagu sendiri gitu ya. Yes. Independen gitu, sebutannya gitu ya. Jatuhnya apa sih penyanyi? Apa ya sebutannya? Sebutannya mungkin lagu original aja. Oh ya, lagu original. Oke. Ya. Tapi kamu pada saat kecil emang sudah tahu ada bakat menyanyi atau baru-baru pas udah gede aja? Dari kecil suka nyanyi. Suka sih nyanyi di sekolah, di pentas seni. Oh, berarti kegiatan pada umumnya anak-anak gitu ya? Gitu. Bukan yang emang difokusin sama orang tua harus ikut lomba ini gitu? Enggak. Oh enggak? Pada saat kuliah pun itu untuk cari duit, nyanyi untuk cari duit atau untuk menyalurkan passion? Untuk mengasah demam panggungnya sih Kak. Karena aku kalau misalnya depan orang lain yang baru kenal, cukup takut. Kayak gagu gitu ya, kayak awkward ini kayak sekarang ini ya sebenarnya. Kerasa ya. Sebenarnya santai aja. Iya. Nggak apa-apa sih. Ya itu kan butuh butuh proses. Butuh proses. Sekarang udah mendingan banget. Oh, sekarang udah mendingan. Udah mendingan banget. Dulu berarti kamu apa? Ambivert, extrovert atau introvert? Sebenarnya dulu extrovert. Tapi karena ada satu case, tiba-tiba berubah jadi introvert. Bisa ya berubah gitu ya? Bisa ternyata. Case-nya apa tuh kalau boleh cerita? Personal banget nggak? Lumayan. Kira-kira apa? Maksudnya bisa menginspirasi nggak ketika ada yang mendengar kita? Bisa sih. Jadi kayak aku tuh dulu sering nyapa semua yang aku kenal, semua orang yang kenal dimanapun aku sering nyapa, selalu nyapa, selalu say hi dimanapun. Terus.
ketemulah si satu orang ini di satu tempat. Aku sapa kayak biasanya penyapa orang kan, apa kabar segala macam, lagi sama siapa, bla 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 bla. Itu udah bye. Besok ya aku denger dari temen aku kalau dia bilang kayak gini, Ziz, lo dibilang SKSD sama dia. Oh, gitu. Dari situ langsung kayak, apa salah ya? Apa ini ya? Apa itu ya? Iya, akhirnya kamu jadi minder ya, jadi malu, terus insecure gitu. Iya, akhirnya aku jadi kayak cover up myself untuk yang kayak, kalau misalnya ketemu orang lagi kayak, jangan langsung apa kabar, jangan langsung gitu, jangan langsung welcome, tapi kayak yang penting senyum aja, sama kayak iya udah. Iya, yang ngerti-ngerti gitu. Akhirnya kamu membatasi diri untuk menjadi sebenarnya kamu gitu. Oh, itu terjadi di Jakarta? Di Medan. Oh, di Medan. Orang itu memang terkenal ya atau gimana? Enggak sih, biasa aja. Nah, biasa aja. Biasa aja. Oh my god. Emang kayak teman ke teman aja gitu. Ternyata kan dari sikap yang kayak gitu doang bisa ngerubah kamu seperti apa karakter kita ya. Iya, lumayan ya. Karena people pleaser tadi kali. Iya bener-bener itu kelemahan anak zaman sekarang sih, people pleaser. Iya, kamu juga ya. Iya, kelihatan ya. Kadang ketawa karir juga ya kan, ini kan kayak gini. Iya. Terus ceritain dong, aku mau tahu juga sama Displeasure itu kamu terinspirasi bikin lagunya atau yang nulis siapa nih? Itu tuh kalau misalnya sama Displeasure aku tuh sebenarnya ceritanya dari curhatan aku curhat sama teman aku. Teman aku tuh suka bikin puisi biasanya, terus dia bikin curhatan aku ke puisi. Terus pada saat itu kan aku lagi apa ya, lagi nggak bisa ngefilter apapun, lagi kayak lumayan bacot lah bisa dibilang gitu, lumayan blak-blakan dan segala macam. Jadi aku bilang, gimana kalau misalnya puisi ini jadi lagu gitu. Yang padahal aku biasanya selalu nyimpen ceritaku untuk aku dan teman-temanku aja gitu, nggak berani diceritain ke orang nggak kenal, apalagi jadi lagu gitu dan dinikmati semua orang ya. Iya, tapi karena lagi error mungkin pada saat itu lagi kayak berani aja, terus ya udah akhirnya jadilah lagu gitu ya. Di workshopin bareng ya jadi lagu. Oh, jadi itu hasil curhatan hati kamu. Oh my god, ternyata kesedihan itu dari dalam hati kamu ya. Iya, GWS ya. GWS ya, tapi udah bisa. Udah a lot better sih sekarang. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau kita dengerin lagu-lagunya Aziz kan bahasa Inggris ya kebanyakan ya. Sama Displeasure dan lain-lain itu. Kenapa kok sekarang rilis singlenya itu bahasa Indonesia? Butuh penyesuaian gak sih? Penyesuaian sih nggak terlalu. Karena sebelumnya aku juga sempat rilis Spotify single itu aku yang recreate-nya lagu Silon Seven. Itu sempat, jadi kayak di situ tuh yang shock-shocknya di situ semuanya. Kalau di orang biasa ini udah nggak terlalu shock sih. Kenapa kok shock yang di itu aku? Karena kan biasanya lagi promo atau lagi kemana-mana, lagi gigs gitu. Maaf, ngebawainnya lagu bahasa Inggris. Iya. Ini gitu. Tiba-tiba bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia kan? Kayak, ya lumayan sih, tapi tetap seru. Malah lebih seru sih karena ada teman. Tapi lebih pede mana, nyanyi lagu bahasa Inggris atau lagu bahasa Indonesia? Lebih pede, jujur dulu pedenya bahasa Inggris. Sekarang dua-duanya oke. Boleh nyanyiin lagu nggak? Salah satu lagu kamu yang mana? Yang itu kali ya, sama Displeasure kali ya? Boleh. So try to figure it out from where I've been escaping, running to and of the sin, get away from the pressure, wondering to get a love that is so pure. Gotta have to always make sure that I'm not just somebody special. Ya ampun, sedih banget. Emang suara aslinya serak-serak basah gitu guys. Aduh, menyenangkan sekali langsung mendengar di sini. Terus yang orang biasa, syutingnya di mana? Syuting video klipnya? Syutingnya itu di daerah Bintaro apa daerah Tangerang? Ya situlah. Daerah Tangerang Selatan atau Bintaro. Maaf, aku juga belum terlalu hafal jalan Jakarta. Ini baru berapa tahun nih? Berarti baru 2 tahun. 2 tahun ya, ya dari 2023, 2025. Tinggalnya
tinggalnya di daerah situ. Di daerah situ lah ya, di Tangerang situ. Enggak, tinggalnya di daerah Jaksel. Oh di Jaksel. Jadi aku tuh sekarang itu hafal itu Baru hafal. daerah Jaksel doang gitu. Iya, daerah aku ke kantor ke pulang. Itu udah apa? Iya. Sisanya kayak Karena memang gigi kamu juga daerah-daerah situ aja kan, paling ke pusat gitu ya. Betul. Tapi selama proses syuting nih sama si Siska, ada nggak sih momen-momen yang kayak menyenangkan gitu? Seru banget sih. Capeknya nggak kerasa sih. Berapa lama? Syutingnya itu kita 23 jam kalau nggak salah, apa 22 jam ya, nggak sampai 1 harinya. Oh tapi langsung tuh? Langsung ya. Nggak pakai istirahat atau dilanjut besok? Pakai dong. Pakai istirahat kayak 1 istirahat, jam, setengah jam kayak gitu aja. Oh my god, langsung ya? Gitu, Kak, tapi itu bagus banget sih. Terima kasih Kak. Kayak kelihatan gitu orang biasa ya. Kelihatan orang biasanya ya. Iya, maksudnya kelihatan memang ini tuh manusia biasa gitu. Kalian masih pengen happy kayak anak-anak seumuran kalian, walaupun ada tanggung jawab gitu kan ya. Terus ada ceritain momen-momen apa lagi nih pada saat nyampe di Jakarta yang paling membagongkan gitu. Wah, ternyata kayak gini ya orang Jakarta gitu, culture-nya atau apa. Sebenarnya aku nggak terlalu shock karena kan aku biasanya juga bolak-balik. Oh iya, bolak-balik. 2 minggu sekali, kayak masih ke rumah keluarga sekalian nongkrong bareng teman-teman juga gitu. Cuman yang ya ada lah pasti. Atau yang pada saat bekerja sama kan gitu pasti ada perbedaan. Ada. Gimana tuh? Kalau di sini tuh lebih berani aja orang-orangnya. Lebih kayak mungkin bisa kita bilang efisien ya. Jadi kayak mereka tuh ya udah biar semuanya ringkas dan segala macam, padat dan emang enak ketemunya. Yang aslinya orang introvert banget, tapi karena butuh ringkas tadi jadinya kayak ya udah jadinya langsung berakting jadi extrovert gitu. Wow, iya juga sih ya. Iya, kamu juga gitu nggak? Supaya cepet aja gitu kan. Ayo, gitu ya. langsung terpoin gitu kan. Iya. Setuju. Gitu. Yang aku perhatiin sih. Soalnya kalau di Medan tuh orang-orangnya belak-belakan banget. Kayak kalau misalnya dia introvert, dia bakal jadi introvert. Kalau dia ekstrovert, dia bakal ekstrovert. Dan dia tunjukin ini aku kayak gini iya. gitu. Kalau di sini udah nggak kebaca kali ya. Susah Ya. Berarti banyak topengnya. Berarti Gemini semua itu mereka ya. Bisa dibilang red flag nggak? Saya Gemini kan. Aku juga Gemini. Oh sama. Oh Gemini tuh. Wah ini Gemini cewek sama Gemini cowok berkumpul. Ngomongin sendiri kita ya. Oke. Wah ini red flag, 2 red flag. Enggak kok. Enggak. Tapi suka ghosting orang kan kalau Gemini? Aku sih di ghosting biasanya. Oh, kamu yang di ghosting karena Gemini cowok mungkin ya. Tapi Mei atau Juni? Juni. Iya, aku juga Juni. Okay. Ini kita saling introspeksi diri kali ya. Ya. Tapi kamu sejauh ini kalau tadi create lagu orang biasa, punya nggak sih orang luar biasa di hidup kamu? Yang bikin sukses kamu sampai di karirmu ini? Punya banget. Ada Umi, Abah yang selalu nge-support aku. Makasih Umi, Abah. Terus juga selalu disupport sama keluarga aku, adik-adik aku, kakak aku. Terus juga teman-teman aku. Aku tuh punya temen berapa orang ya? 4 atau 5 orang yang sampai sekarang masih gitu aja. Gitu ya? Iya. Walaupun kita sekarang kayak ada yang lagi sibuk sendiri, misalnya lagi nggak kabaran dan segala macam, ada yang butuh space, tapi kita tetap saling tahu kayak kita bakal ada untuk satu sama lain ke depannya kapanpun itu. Iya, itu support system sih gitu, ya. Iya. Pernah nggak sih merasakan kayak ini hal terberat, kayak hari terberat di hidup kamu gitu, kayak udah jatuh banget gitu? Pernah. Sampai mental breakdown mungkin? Salah satunya yang itu pas nulis sama baris pleasure itu, pas cerita itu dia. Oke, itu pengalaman kamu pas di mana? Pas di Medan. Pas di Medan ya, berarti udah lama banget dong. Udah lama, itu tuh lagunya ditulis di tahun 2021 akhir. Oke, pas abis COVID ya berarti. Habis COVID, ya. Oke. Itu pengalaman pribadi kamu. Tapi ternyata itu yang gong gitu kan, akhirnya bikin. Iya, ternyata banyak orang yang sama ngerasainnya. Dan kamu bangga nggak sih udah berani gitu? Beraninya bangga. Beraninya bangga ya? Beraninya bangga. Tapi untuk pengalaman itu jadi kayak agak ya bangga bisa ngelewatinnya. Gitu sih. Tapi kan menginspirasi semua orang gitu kan? Ya, alhamdulillah, amin. Terus apa nih dalam waktu dekat rencana kamu yang akan kamu lakukan yang mungkin belum tercapai?
Dalam waktu dekat apa ya? Dalam waktu dekat nggak tahu. Mungkin kalau dalam waktu dekat showcase gitu. Keliling kayak ke Bandung kemana gitu. Karena aku pengen itu. Terus achievement lainnya mungkin Iya, yang belum tercapai mungkin. apa ya? Collab sama musisi luar negeri kali ya. Wow, ya itu lagi Ya. zaman juga kan. Iya, Siapa pengen tahu kan nggak ada yang Iya. nggak mungkin. Iya. Siapa nih yang kamu targetin? Wow. Targetin. Atau impian kamu, aku pengen banget nih sama siapa gitu? Aku tuh pengen collab sama, jadi aku tuh kemarin sempet main-main ke Taiwan, terus akhirnya kenal sama musisi-musisi Taiwan. Ada salah satu musisi Taiwan yang caught my attention, yang kayak wah dia keren banget ya, itu namanya Julia Wu. Julia Wu. Iya. Oh, oke. Pengen banget Itu model lagunya apa? Aliran musiknya? Aliran lagunya itu pop alternatif R&B gitu-gitu. Oh, sama kayak kamu berarti ya, Iya, kurang setipe. lebih, ya. Hmm, Gitu, jadi kayak Julian. wow, menarik. Mungkin kalau orang Indonesia kurang tahu kali ya. Atau Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang kurang tahu. oh, kamu pengen collab sama Iya. artis Taiwan itu. Iya. Aku pikir yang kayak dari Eropa atau dari Amerika gitu. Ada juga banyak Siapa, listnya. siapa? Kakak mau aku sebutin satu? Oh, dia punya banyak mimpinya. Bagus, 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 bagus. Atau mau dibuka bukunya nih? Tapi sejauh ini yang selama kamu 2 tahun berkarir ya, sudah ketemu siapa-siapa saja yang musisi yang kamu ketemui di misalnya luar negeri atau musisi Indonesia pun yang kamu adore so much gitu? Wah, ada beberapa musisi Indonesia itu aku udah ketemu sama Raisa. Which is Raisa juga adore. Gemini BTW kan? Iya, iya. Iya kan, dia ada kayak grupnya gitu. Teh Yaya, ya. Terus Afgan. Afgan juga Gemini. Oh iya ya. Iya. Oh iya. Gemini semua. Terus siapa lagi? Ya, Iya, Afgan. Gemini semua ya. Terus kalau misalnya di luar itu ada Dhruv, James Arthur. James Arthur kamu udah ketemu? Udah. Wow. Terus. Udah mutualan juga. Terus Wow. terus Keren. siapa lagi ya? Udah sih. Udah tuh. Setelah ini apa ya harapan kamu yang akan kamu lakukan untuk mempererat solidaritas dari fans klub kamu misalnya? Ngadain acara misalnya meet and greet atau apa? Iya, Udah. pengen meet and greet sama pengen showcase Intimate sih. Sebenarnya pengen showcase Intimate. Tapi belum tahu, ini rencanain di mana gitu. Iya, di mananya belum tahu. Nanti tungguin ya. Iya. Mungkin sama Siska Saras juga ya. Pasti. Kan Sepakat. sepaket. Oh, oke. Karena oke. Pernah nggak sih ngalamin starstruck gitu pas ketemu? Pernah banget. Iya, pas ketemu Raisa, Afgan, James Oh, iya? Arthur, Dhruv ya. Kalau Raisa gimana kamu ngobrol-ngobrol apa nih? Nggak berani ngobrol sama sekali. Berapa menit kayak kamu starstruck? Kita ketemuannya itu 10 menit karena kalau nggak salah lagi di backstage atau lagi di mana gitu. Terus udah aku kayak kenalan. Terus udah diem aja, nggak berani ngomong. Langsung ngeblank gitu ya? Iya. Padahal kan pasti pengen banyak ngobrol. Pengen sebenarnya, tapi kan ya itu namanya starstruck ya. Iya. Sama si Afgan juga? Sama Afgan masih ada kayak ngobrol dikit. Masih kayak, ya kak aku musisi baru dan segala macam gitu-gitu lah. Masih ada Seru gitu-gitu. banget sih ketemu sama mereka. Pasti ada kayak hal-hal yang bikin kita takjub gitu loh. Iya, benar. Iya kan, mereka pasti suka sharing apa kalau kita Iya. mintain pendapat, Iya. ya kan? Ngelihat mereka tuh kayak ngelihat apa ya, statue gitu loh. Iya, statue. Statue figure iya. Iya, Iya. bener-bener. Kayak wow. Statue. Tapi si Raisa kan juga memulai karirnya dari mulai cover-cover song Iya. gitu kan di YouTube, ya kan? Kalau dulu mungkin belum ada TikTok kan? Iya belum. Sama lah kayak kamu juga cover-cover. Semoga journey-nya juga mirip ya, amin. Iya, amin. Semoga dia kalau nonton podcast ini dia Amin, notice ya. amin. Tapi kamu ada nggak sih kayak pesan-pesan mungkin untuk sobat Medcom yang nonton ini, yang sekiranya juga mereka punya passion tapi mereka belum berani nih untuk nunjukin gitu? Kuncinya jangan denger omongan orang lain aja sih. Iya sih, karena kita kadang suka peduli sama omongan iya. orang ya. Kalau omongan orang lainnya bagus nggak apa-apa, diterima, dilakuin.
tapi jangan dimasukin yang nggak bagus. Karena waktu itu tetap berjalan guys. Kita nggak bertambah muda, kita bertambah tua. Iya. Kita nggak tahu capabilities kita itu sampai mana, sampai kapan. Jadi kayak selagi kita masih bisa ngelakuinnya sekarang aja, jangan Jangan ditunda. jangan 2 bulan lagi, jangan tahun depan, jangan. Karena kesempatan itu nggak setiap saat ada. Oke. Dan semua orang berevolusi. Mungkin tahun depan ada yang suaranya sama kayak kamu, mungkin tahun depan ada yang nulis lagu yang sama kayak kamu, nggak ada yang tahu. Jadi kayak now or never aja gitu sih. Oke, sejauh ini kamu udah pernah nulis lagumu sendiri selain yang sama di situ? Nulis lagu sendiri terus sih. Terus ya, apalagi sih? Selain orang biasa, ya. Orang biasa. Selain orang biasa. Orang biasa kan ditulisin yang Ditulisin. produser itu ya. Selain itu Somebody's Pleasure. Somebody's Pleasure, No More You and I, Is a Goodbye, Devastated, Heartless, Best Lesson, I Don't Know Anymore, Pure Love, Remember You. Udah banyak juga ya Terus berarti kamu ya? Lesson Learned, iya. Udah lebih dari 10? 11. 11 ya, dalam waktu 2 tahun ya sama kamu. The Liar, ya. Dalam waktu 2 tahun dia bisa menghasilkan karya lebih dari 10 lah. Iya, sebenarnya ditulis banyak, tapi yang dirilis itu. Oh, yang ditulis lebih dari itu. Lebih dari itu. Kan masih ada demo, stok demo. Ya, Terus yang kamu bilang tadi aku suka Somebody's Pleasure, terus kamu bilang ada ininya, apa? ada apanya, prequelnya atau apanya? Oh iya. Ada prequel sama sequelnya kan. Jadi Somebody's Pleasure itu si interquelnya. Jadi prequel itu judulnya I Don't Know Anymore. Sequel itu judulnya Pure Love. Wow, hebat sekali. Udah kayak film ya. Ada prequel sequelnya. Seru. Tapi seru gak sih nulis lagu itu? Kamu menemukan kayak itu jadi salah satu terapi kamu gak sih? Jujur iya. Iya kan, Iya, untuk jadi kayak semakin lebih lega. grow gitu. Iya, Untuk semakin jadi ya kayak mikir, memilah-milih mana yang bener mana yang enggak gitu. Jadi bisa fokus sama tujuannya di tengah gitu loh. Gitu. Jadi nggak terlalu ke distraksi sama hal-hal sekitar. Oke. Sempet kalau misalnya untuk kayak bikin lagu ini dapet banget nih jiwa atau apa rohnya gitu ya di lagu itu, kamu apa melakukan kegiatan apa misalnya ritualnya bersemedi kah atau apa gitu? Me time aja sih Kak, di kamar udah cukup. Me time di kamar? Ya di kamar atau di kafe sendiri, tapi gitu udah cukup. Oh. Ya tapi nyari tempat yang sepi ya gitu. Gitu. Yang tenang gitu Yang ya. tenang, Itu ya. penting ya? Penting. Karena kan mau ngorek diri sendiri ya, mau kayak ya jujur yuk gitu. Susah sih. Susah, iya bener-bener. Aku kadang susah karena kan kita kayaknya fokus sama orang lain, fokus sama sesuatu yang kita kerjakan, tapi nggak pernah fokus sama apa diri kita iya, mau. bahkan kita nggak kenal mungkin sama diri kita sendiri. Kadang bener iya. Kayak misalnya nih aku suka olahraga yoga. Iya. Nah dari yoga itu kita belajar ternyata badan tubuh kita dengan tubuh orang lain tuh berbeda gitu. Iya. Jadi harus know your body gitu Iya. kan. Kemampuannya tuh berbeda. Ada yang Berbeda. bisa megang jari kaki, ada yang nggak nyampe gitu. Iya. Dan kita harus terima gitu kan. Yes. Mungkin nulis lagu kayak gitu kali ya. Iya. Karena kita kan sehari-hari kadang-kadang shieldnya terlalu tebel ya jadinya. Iya benar. Karena Tahu takut- banget, dia tahu banget karena Gemini. Karena takut Kita disakiti, takut kejadian hal yang sama berulang kali. Jadi kayak ya itu. Iya, shieldnya tebel banget. Iya. Kadang tuh bahkan kayaknya kita nggak tahu diri kita tuh yang mana gitu ya nggak sih? Iya. Ih, ini curhat guys. Ini curhatnya Ya Gemini. gitu. Ya. Terlalu banyak topengnya kita ini. Terlalu banyak topengnya itu bukan karena kita mau jadi orang lain, tapi karena kita takut disakitin lagi, takut ditinggalin lagi, Takut dijudge, ya takut kan? dijudge gitu. Karena itu-itunya sih sebenarnya. Iya sih, benar-benar disakiti tuh nggak enak ya. Iya, tapi kita berusaha yang terbaik kok guys. Ya kan? Iya benar-benar. Ini Kok jadi curhat sekalian sih? klarifikasi Gemini. Gemini butuh validasi ya. Oke, nah ini aku mau tanya satu isu. Ini kan sekarang lagi rame ya di kalangan musisi tanah air soal royalti. Kalau menurut kamu kayak gimana nih? Soal pertikaian royalti di antara pemerintah dan musisi? Menurut aku eventually pasti ketemu jalan tengahnya. Ini mah prosesnya sih menurut aku. Udah, itu aja. Tapi kamu pasti ngikutin semua yang jadi keputusannya. Ngikutin banget. Apapun itu deh gitu ya. Iya. Dan sebagai musisi kamu menyarankan apa kepada pemerintah? Aku ikutin kata-kata
musisi senior aku aja. Siapa tuh? Siapa? Aku retweet aja kata-kata mereka. Heeh. Udah itu aja. Siapa yang kamu retweet? Siapa ya, Raisa. Terus siapapun lah, Juicy Lucy, Mahalini, semuanya. Kalau kayak Raisa ngomongnya gimana? Mereka Ada sih di Instagramnya, aku lupa detailnya, tapi kita bisa scroll Instagramnya sekarang. Nah, kalian bisa scroll aja. kenapa si Raisa ngomong apa tuh? Bentar aku lihat Aku ya. lupa, kayak yang postingan visi kemarin itu loh. Dia ikut posting gak ya? Ya pokoknya banyak juga sih artis-artis yang sekarang itu turut bersuara ya kan terkait dengan royalti. Tapi memang dari pemerintah sekarang masih menggodok sih, mereka masih mengadakan rapat di DPR dan lain-lain. Tapi semoga royalti musik ini nggak berkepanjangan ya, karena cukup menyusahkan juga kan. Cukup pusing sih. Cukup pusing gitu. Cukup pusing. Oke. Dan pesan-pesan untuk anak muda di luar sana yang ini, menurut kamu yang mereka tuh akhirnya memendam bakat mereka dan nggak bisa jadi keluar dari cangkang gitu. Ya karena apa ya? Pasti karena kebutuhan kehidupan. Kayak misalnya atau misalnya karena ekspektasi orang sekitar. Makanya dia nggak jadi ngejar mimpinya. Menurut aku nggak ngedengerin ke mereka itu bukan hal yang salah kok. Karena di part itu kita butuh diri kita sendiri untuk ngasih tahu ke kita sendiri juga kalau itu tuh yang kita mau, mimpi kita dan yang kita butuhin, dan kita siap untuk mengejar mimpi itu. Kita punya jalan-jalannya dan cara-caranya. Jadi bukan sekedar kayak aku pengen jadi penyanyi tapi nggak tahu caranya dan nggak mau tahu cara-caranya. Bukan, tapi berarti kita harus susun langkah-langkahnya ya, mini stepnya, step by stepnya. Kalau emang itu mimpi kamu, pasti kamu nyari tahu kok cara-caranya walaupun kamu nggak tahu sama sekali. Gitu ya? Iya. Jadi tapi kamu nggak pernah kan menghadapi ekspektasi perbedaan, misalnya orang tua kamu pengen kamu jadi ini, tapi kamu pengen pasti jadi pernah. Pasti ada. Semua orang pasti ada kok. Karena kan itu kan namanya discuss. Kalau misalnya kita kayak orang tua pengen kita jadi apa, kita pengen jadi apa, itu pasti ada lah di setiap manusia. Karena banyak juga yang orang-orang tua zaman sekarang mungkin tidak mendukung anaknya untuk berkarya di dunia musik dan seni itu karena mungkin susah gitu loh. Merintisnya kan susah banget ya. Susah. Jadi kayak sebenarnya orang tua kita mau itu make sense kok guys, karena orang tua kita udah hidup puluhan tahun daripada kita. Iya, lebih berpengalaman lah. Tapi bukan berarti yang kita mau tuh salah. Nah, itu dia sih. Gimana caranya memperjuangkan ya? Iya, selama kita tahu tujuannya apa, terus cara-caranya gimana, akibatnya apa, dan kita tahu solusinya apa. Gitu. Iya benar-benar. Kalau nggak kita mencoba, gimana kita mau tahu gitu kan? Nanti di ujungnya kayak gimana? Tapi sebenarnya yang benar adalah berani dulu lah ya. Berani dulu, karena aku juga ngejar mimpi aku sebagai penyanyi. Aku jadi double agent dulu. Double agent as in yang kayak, misalnya orang tua aku pengen aku buka usaha, terus aku pengen jadi penyanyi. Ya udah, buka usaha sambil coba jadi penyanyi kan nggak salah. Iya benar. Makanya kamu kuliahnya ekonomi kan? Iya. Karena kamu dididik untuk menjadi pebisnis gitu misalnya. Karena emang sebenarnya aku suka bisnis juga. Cuman di dalam hati ini masih ada mimpi penyanyinya gitu. Iya. Wow. Gitu. Jadi kayak bisa kok. Oh, jadi kamu pertama mensiasatinya untuk dapat approval dari orang tua double agent dulu ya. Double agent, karena ini aku ide juga, yang bagus nih. Iya, karena aku juga ngerti kalau misalnya orang tua itu maunya yang make sense, yang udah ada, nggak mau yang imajinasi gitu loh. Iya sih. Ya, kan? Karena kalau imajinasi kayak masa depan kamu mau apa gitu, mau jadi apa kamu. Karena orang tua kita kan pasti juga khawatir sama kita kan, kayak nanti kamu gimana ke depannya, kamu apa. Ya udah guys, dengerin, yakinlah pasti kalian di approve. Oke, kalau kalian sudah buktikan gitu ya, dan ini contoh berhasilnya. Amin, Masya Allah. Nah, sekarang kita mau main game. Oke. Ini aku bakalan bacain ada kalimat pernyataan dari netizen di TikTok yang ngehits, yang viral. Tapi ini pakai background songnya dari lagu-lagu kamu. Nanti kamu rate 1 sampai 10. Oke. Ini biasanya galau-galau nih biasanya ya. Nanti kamu rate-nya itu berdasarkan yang paling relate sama lagumu. Ini ya, aku bacain ya.
Nanti mungkin keluar teksnya ya di bawah sini ya. Oke, di balik diamku sekarang ada satu laki-laki yang ingin aku sliding palanya biar dia sadar diri kalau udah sayang itu jangan jadi sesuka hati dong. Pakai otaknya ya ganteng muah. 10 mantap. 10 mantap tuh. Enggak, 8 deng. 8, kenapa kok 8? Jangan diem, harusnya diomongin ke yang mau di sliding otaknya itu. Oke. Harusnya dilakukan malah ya. Orang kayak gitu nggak bakal sadar kalau didiemin. Oh. Ya nggak? Iya, harusnya mah sliding aja dulu. Sliding aja. Kasih tahu nih. Tapi jangan sampai ada yang ngerekam waktu di sliding ya kan. Jangan sampai ada CCTV. Nah, itu kan cuma kiasan. Iya. Di sliding maksudnya di sliding Dijitak kata-kata. lah gitu kan. Kata-kata, iya. Bener-bener. Mereka nggak sadar ya, digantung lah ya ini jatuhnya. Iya, enggak disakitin terus menerus ya. Disakiti terus menerus ya bener. Tapi mau-mau aja. Gimana sih mbaknya? Nah itu dia tuh harus Jangan. sayangi dirimu sendiri ya kan. Yes. Oke, yang kedua, akibat mentingin duit daripada punya pacar, akhirnya menjomblo dalam keadaan kerja dan pelongo pas libur. Wow. 1000 bahkan, nggak apa-apa, bagus. 1000, iya, ini aku juga relate banget. Jadi kalau misalnya ada waktu libur, kalau bisa masuk kerja gitu. Kalau bisa. Kalau bisa. Karena ya Gimana udah, tuh? prioritasin diri sendiri guys. Itu penting ya. Kalau emang nanti ketemu pacar di tengah jalan nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau belum ya udah nikmatin dulu apa yang ada. Iya benar. Iya. Tapi ada yang bilang kalau kita emang udah siap gitu ya, kalau alam semesta ini melihat kita udah siap gitu dengan diri kita, pasti ada kok Iya satu sih. dua orang yang mendekat gitu. Iya sih. Iya kan? Iya benar. Kalau kita belum sembuh, belum heal total, Nggak bakal ada yang dekat. biasanya belum ada. Dan biasanya kalaupun ada menemukan orang yang salah. Untuk ditampar lagi. Iya, katanya sih gitu ya, denger-denger. Oke. Yang ketiga, kasihan pacarku tertipu dengan sikap manisku pas PDKT. Soalnya sekarang dia jadi tahu kalau aslinya cewek gila yang hobi tantrum, nguras batin, mood berubah tiap detik, petantang petenteng. Serem ya. Serem banget ya ini kayaknya. Serem ya, ini 2/10. 2/10. Serem ya. Tapi emang orang-orang zaman sekarang itu takut banget sama yang namanya alpha woman ya nggak? Sebenarnya enggak, bukan takut, Apa dong? tapi ya nunjukin aslinya dari awal dong gitu. Jangan, iya oke. Jangan tiba-tiba dibuka tirai 3, wah dong gitu. Wah Shock ini, gitu loh. ini Shock. seperti serem banget sih. Iya. Zong, oke. Jangan sekali-sekali, ini yang keempat. Jangan sekali-sekali suka bahkan sampai jadian sama teman sekantor. Kalau udah pacaran, fokus lo nggak akan 100% ke kerjaan. Apalagi kalau sampai berantem terus putus, lo bakalan jadi topik utama gosip sekantor. Kamu curhat ini kak? Enggak Oh, sih, bukan. mohon maaf. Itu orang. Di sini nggak ada. Bener nggak tuh? Sebaiknya jangan sama teman sekantor. Bener. Setuju sih aku. Iya. Dan lebih seru nggak sih kalau punya pacar atau punya pasangan yang beda bidang gitu sama kita. Jadi nggak sebidang ya. Iya, karena kalau sebidang pasti ada aja bentroknya. Iya, ada aja bentroknya, bosen juga iya. Tapi enggak juga sih kalau selama itu dibicarakan. Oh, iya aku tahu. Iya sih. Gitu. Tergantung pokoknya. Ya memang cocok-cocokan sih ya karakter itu ya. Walaupun satu bidang mungkin karakternya cocok, Iya. bisa jalan juga lama gitu. Bisa. Aman-aman aja kok. Aku aman-aman aja. Oh, ini udah coba nih guys. Aman-aman aja ternyata. Aman-aman aja. Jadi berapa nih rate-nya? Tadi kan 2/10 jadi 7/10 lah. 7/10. Karena ada yang relate, ada yang enggak. Ya. Iya, benar. Tapi ada loh kantor yang menerapkan sistem nggak boleh punya pacar sekantor. Iya, Kalau tahu. ada yang menikah atau ketahuan pacaran harus ya. keluar salah Iya. satunya. Wah, parah banget itu. Salah satunya di sini kayaknya. Curhat kak. Oke. Nah, yang kelima ya. Yes. Hidup emang capek, tapi lebih capek lagi kalau anak pertama ketemu anak kedua, yang satu keras kepala, yang satu nggak mau kalah. Bener nggak? Kamu anak keberapa? Aku anak ketiga lagi. Aku anak pertama. Gimana ya Anak mas? pertama memang kayak nggak mau ngalah nggak sih? Rasanya kami ketawa. Anak kedua itu, anak tengah itu biasanya nggak sih, anak kedua tuh biasanya kalem ya, karena mereka nggak pernah ditengok. Yang pasti terlihat itu anak terakhir dan anak pertama. Iya nggak? Yang satunya keras kepala, yang satunya nggak mau kalah ya. Pokoknya
Aku keras kepala sih enggak. BTW Siska itu zodiaknya apa ya? Aku pengen tahu. Aku tuh nggak keras kepala. Aku tuh nggak keras kepala. Kalau Gemini nggak keras kepala sih, Gemini. Enggak. Siska Saras apa zodiaknya, aku cari nih. Sampai dicari gitu. Dia Gemini juga nggak? Bukan ya? Aku cari loh, bener-bener. Cari aja nggak apa, take your time. Pisces. Lemah lembut mah dia. Lemah lembut ya. Masuklah sama Gemini, ya kan? Masuk. Yang nggak cocok sama Gemini itu Taurus. Cocok aja. Aries. Aku temenan sama Taurus. Libra yang cocok sama Gemini. Taurus Libra cocok temenan juga. Taurus cocok ya? Taurus temenan. Aries yang nggak cocok. Aries juga temenan. Oh iya. Adik aku Aries juga. Oh, Pisces lebih masuk lagi sih. Masuk. Ya, semuanya komunikasi kok. Iya sih, komunikasi ya guys. Clear communication. Tapi gimana tuh, keras kepala sama nggak mau ngalah? Aku nggak keras kepala lagi. Ini keras barusan gitu ya? Iya. Enggak, emang nggak keras kepala. Karena aku tuh tipenya ngikut suka gitu nggak? diskusi. Oke, Aku tuh suka penasaran kayak misalnya kita debat nih. Kamu mikir A, aku mikir B. Kenapa sih kamu bisa mikir A gitu? Alasannya apa? Coba kasih tahu gitu. Oke, jadi tukar pikiran terus nanti cari jalan tengah. Jalan tengahnya iya. Iya, setuju. Gitu. Aku juga kayak gitu. Jadi nggak relate ya yang kata-kata kelima. Yang mana? Berapa nilainya? Yang kalimat kelima. Oh. Ratingnya berapa? Mungkin kalau misalnya ada yang relate ya udah sok atuh. Kalau aku mah 60. 6/10 lah ya. 6/10 6/10 ya. Mungkin ada cekcoknya dikit pasti. Nah, itu seru-serunya. Iya sih, benar. Oke. Nah, Yeah. sekarang Aziz mungkin boleh promoin lagu terbarunya. Okay. Buat ke teman-teman. Hai teman-teman semua. Aku Aziz Hendra, aku baru rilis lagu bareng Siska Saras. Judulnya Orang Biasa. Dan lagunya itu singkatnya bercerita tentang kita sebagai manusia biasa yang pengen dicintain orang lain apa adanya juga. Walaupun di casingnya itu tebel ataupun sebagus apapun. Anyway, semoga kalian suka lagunya dan relate. Kalian bisa dengerin lagunya di all digital streaming platforms. Dan kalau suka bisa DM Instagram aku atau Siska. Bisa, ya mungkin ada cerita curhat sedikit. Ada cerita pribadinya bisa dituangkan di DM kita. Atau bisa tag kita di story kalau suka lagunya. Thank you. Nanti jangan lupa di repost. Pasti kita repost, kita balas DM ya. Kalau nggak balas DM biasanya repost sih. Oke, sip. Terima kasih Aziz sudah datang di Medcom dan sharing-sharing perjalanan hidup dan karirnya sejauh ini sampai background song dari Orang Biasa sampai Display Share. Ternyata itu semua adalah pengalaman pribadi dari Aziz ya. Dan ini ternyata jauh banget sih sharingnya. Iya, itu jauh banget dan dalam banget ya ternyata. Ini jauh sih. Dan ternyata sekarang Aziz sudah menjadi orang yang saat ini sekarang sudah ada, itu semua berkat dari orang-orang dalamnya Aziz ya, pasti ya. Orang sekitar. Orang sekitar yang sayang. Dan buat kalian jangan lupa tadi pesannya Aziz yang mungkin punya passion, berani aja gitu kan. Berani aja, ya benar. Berani aja dan ambil resikonya, jangan dengerin kata-kata orang. Jangan banyak dengerin omongan negatif lah ya. Oke, terima kasih Aziz sudah sharing di Nggak Pakai Ordal dan semoga sukses ke depannya. Nanti kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Oke, see you. Terima kasih guys. Jangan lupa di like, share, komen. Bye-bye. Bye.